I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have while I'm going the distance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Semoga hari ini kita bersemangat, bergembira, dan bersenang-senang di pagi hari ini. Nah, pada materi ini Bapak akan menjelaskan apa itu prasejarah. Dalam prasejarah dapat diambil dua kata. Yang pertama itu pra, yang artinya sebelum. Kemudian sejarah, yang artinya masa lalu manusia. Jika kita ambil kesimpulan dari kedua kata tersebut, di mana prasejarah adalah masa di mana belum adanya kehidupan manusia. Nah, di masa prasejarah ini terdapat dua zaman. Yang pertama itu zaman batu dan kedua itu zaman logam. Untuk pembahasan ini kita pertama melakukan pembahasan pertama, yaitu zaman batu. Nah, zaman batu ini terjadi sekitar lebih kurang 600.000 tahun yang lalu, di mana zaman ini manusia sudah menggunakan batu untuk peralatan yang membantu kehidupan mereka. Di zaman batu ini juga terdapat 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri dari zaman batu tua itu, yang pertama nomaden, yang kedua food gathering, yang ketiga bergantung pada alam, yang keempat berburu. Jadi, apa itu food gathering? Food gathering adalah makanan yang mereka kumpul. Jadi, di dalam kehidupan mereka itu, mereka selalu bergantung pada alam dan mereka mencari makanan melalui berburu. Sehingga makanan-makanan yang mereka buru, mereka kumpulkan untuk kehidupan mereka yang selanjutnya. Nah, jika di tempat mereka itu sudah tidak ada makanan ataupun sumber air, mereka akan melakukan yang namanya itu nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah mereka akan berpindah-pindah tempat melalui tempat yang mereka tempati ke tempat yang lain. Nah, peninggalan mereka yaitu adalah kapak genggam dan alat serpi. Peninggalan mereka ini mereka gunakan untuk berburu ataupun membuat makanan yang diproduksi mereka untuk kehidupan selanjutnya. Nah, zaman selanjutnya ada namanya Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah. Zaman batu tengah memiliki ciri-ciri kehidupan mereka, yaitu di mana manusia tersebut sudah menetap dan mereka tinggal di gua-gua, dan mereka di sini sudah mengenal namanya bercocok tanam. Ya, bisa dibilang mereka sudah mulai bertani ataupun berkebun. Nah, mereka sudah bisa melakukan namanya food producing, di mana mereka sudah bisa menghasilkan makanan mereka sendiri, di mana kehidupan mereka itu tidak melalui kesulitan lagi. Jadi mereka melakukan namanya food producing. Dan selain itu pun mereka masih tetap melakukan perburuan di kehidupan zaman ini. Peninggalan mereka terdapat namanya kapak genggam, kapak berimbas, kapak pendek, pipisan, sampah kerang, dan gua yang berbentuk ceruk. Kemudian pada zaman selanjutnya yaitu zaman Neolitikum atau disebut juga zaman batu muda. Nah, pada zaman batu muda ini mereka memiliki ciri kehidupan di mana mereka sudah bisa membuat rumah terbuat dari kayu maupun dari bambu. Nah, di sini juga mereka sudah bisa hidup secara berkelompok dan bermasyarakat. Dan juga mereka juga memiliki namanya animisme dan dinamisme. Di dalam peninggalan-peninggalan mereka di zaman batu muda ini ada namanya
yaitu kapak persegi. Kemudian ada kapak batu, kapak lonjong, dan ada tembikar. Selanjutnya, di masa zaman yang akan datang ada namanya zaman megalitikum. Nah, megalitikum ini juga disebut juga zaman batu besar, di mana di zaman batu besar ini mereka sudah bisa membuat namanya kubur batu. Nah, kalau di zaman sekarang itu bisa dibilang makam ataupun kuburan. Di zaman mereka itu mereka menamainya kubur batu. Jadi seandainya ada saudara mereka yang meninggal, jadi mereka bisa menguburkan saudara-saudara mereka melalui dengan kubur batu. Kemudian di sini di zaman mereka ini mereka memiliki kepercayaan, mulai memiliki kepercayaan, dan mereka di sini juga memiliki namanya animisme dan dinamisme. Nah, dalam peninggalan-peninggalan zaman batu besar ini ada namanya sarkofagus dan menhir, dolmen, kubur batu, waruga, arca, dan punden berunda. Punden berunda, jangan punden berbunda-bunda ya. Baik, kita akan memasuki materi kedua yang dimana kita sudah menjelaskan apa itu prasejarah, dan prasejarah itu dibagi kedua zaman. Yang pertama zaman batu dan kedua zaman logam. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan apa itu zaman batu. Nah, kita sekarang memasuki apa itu zaman logam. Nah, zaman logam atau bisa disebut perundagian, di mana zaman logam ini ditandai adanya kemampuan manusia pada saat itu membuat alat-alat dari logam yang meski pembuatannya benda-benda dari zaman batu tidak ditinggalkan atau tidak diketahui, tapi penggunaan benda-benda tersebut dapat berkembang pesat. Nah, di masa zaman logam ini atau disebut perundagian, banyak hal-hal yang terjadi pada zaman logam ini. Misalnya di zaman logam ini juga terdapat tiga zaman. Yang pertama itu zaman tembaga, yang dimana zaman tembaga ini masa ini yang tidak terjadi di Indonesia. Nah, di peninggalan di zaman tembaga ini dia tidak ada peninggalannya, karena peninggalan tersebut tidak terjadi di Indonesia. Kemudian di zaman tembaga ini merupakan zaman awal dan di masa transisi dari zaman batu, penyebarannya tidak luas, tidak masuk di Indonesia. Kemudian ada juga namanya zaman perunggu, di mana peninggalannya itu ada begitu lumayan banyak peninggalan-peninggalan, termasuk yaitu Candarasa, kemudian Kapak Corong, kemudian Nekara, kemudian Moko, kemudian Bejana Perunggu, dan kemudian Aceh Perunggu. Nah, di zaman perunggu ini dia manusianya sudah terdapat dua teknik pembuatan, di mana teknik tersebut bisa disebut kapak corong, yaitu pertama bill valve, yaitu bill valve ini menangkupkan dua bagian batu lalu diisi dengan cairan logam. Kemudian yang kedua ada namanya Achille Perdue, di mana Achille Perdue ini cetak lilin. Nah, bahan dasarnya yaitu yang digunakan itu tanah liat dan lilin. Kemudian ada juga yang namanya zaman besi. Nah, di zaman besi ini ada namanya peninggalannya itu namanya mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, dan mata tombak dan cangkul. Nah, di zaman besi ini terdapat peralatan-peralatan yang dibuat dari besi, dan pembuatannya dengan cara meleburkan besi dari bijinya lalu menuangkan cairan besi yang sudah leleh ke dalam cetakan. Jadi, untuk penjelasan masa zaman logam dan zaman logam, apakah anak-anak sudah paham? Apabila sudah paham, kita bisa
Baik, mungkin hanya itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ini kita dapat memahaminya dengan semaksimal mungkin. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk hari ini, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.